Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Teman-teman, hari ini saya berada di lokasi yang nantinya saya akan jadikan lokasi ini untuk penanaman talas pratama, teman-teman. Alhamdulillah ini saya memanfaatkan sawah-sawah yang tak ada hujan, yang tidak produktif karena sekarang musim kemarau. Nanti kita akan jadikan lahan ini sebagai lahan produktif budidaya talas pratama, teman-teman. Oke teman-teman, dalam video kali ini mumpung saya lagi di lahan di sini, teman-teman, saya akan review lahan ini dan akan berbagi sharing juga teman-teman ke sahabat tani dimanapun berada, bagaimana sih cara persiapan untuk penanaman talas pratama khususnya di lokasi atau lahan sawah yang kering seperti ini, teman-teman. Karena ini ada ada trik khusus dan ada cara khusus supaya tanah ini bisa menjadi produktif dan cocok untuk talas pratama, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini, teman-teman. Teman-teman, oke, sebelum saya melanjutkan video, kita akan review dulu, teman-teman, gimana sih kondisi lahan sawah tak ada hujan itu, atau sawah yang tidak produktif di musim kemarau. Jadi sawah tak ada hujan itu, teman-teman, sawah yang memang produktifnya itu ketika musim hujan, teman-teman, itu disebut ada hujan. Kalau di sini bahasa Sundanya sawah guludug, teman-teman. Karena ketika ada hujan baru ini sawah bisa produktif. Tapi karena sedang kemarau seperti ini sawah tidak produktif, teman-teman. Sangat luas sekali ke sana, teman-teman, di belakang. Kemudian ini di depan saya, dan yang akan kita jadikan uji coba sampel ada yang ini, teman-teman, ya. Yang ini. Insya Allah ini masuk sekitar 3000 pohon, teman-teman. Nah teman-teman, lihat dulu di sini, teman-teman, ini sawahnya kondisinya seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat ini tanahnya sangat keras, teman-teman, ya. Tanahnya sangat keras sekali karena memang tekstur tanah sawah ketika kering itu akan seperti ini, teman-teman, sangat keras, ya, membatu sekali, teman-teman. Tapi nanti kita akan akali dan kita akan buat tanah ini menjadi gembur, teman-teman, ya. Jadi untuk perawatan tanah seperti ini, teman-teman, ini harus ekstra sabar, teman-teman. Kita harus sabar dan jangan terburu-buru untuk, apalagi kita akan menanam talas yang sifatnya dia selalu ingin tanah gembur. Kalau sekarang langsung ditanam seperti ini, teman-teman, di tanah yang tekstur seperti ini tidak cocok dan tidak mungkin si talas ini berkembang, teman-teman. Nah jadi nanti akan saya share dan akan saya berbagi kepada teman-teman bagaimana cara supaya lahan ini bisa produktif dan bisa cocok untuk talas pratama, teman-teman. Ini sepanjang sawah ini, teman-teman, jadi semuanya keras sekali, lahannya keras, tanahnya keras, dan ini kalau langsung ditanam ini tidak mungkin bagus dan tidak mungkin berkembang dengan sempurna untuk si talas ini. Makanya nanti akan saya urus dulu, dan nanti bagaimana cara perawatannya dan bagaimana cara penanamannya saya akan buatkan video bersambung untuk perawatan dan penanaman di lokasi ini, teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk perawatan sawah kering seperti ini saya akan uji coba juga, teman-teman. Jadi ini saya sambil belajar juga sebenarnya. Jadi pertama-tama ini sawah karena banyak gulmanya, teman-teman, saya tadi dengan suruh orang lain untuk semprot gulma. Jadi gulma ini kenapa saya tidak saya tidak ambil atau pakai mesin atau pakai koret, teman-teman, karena gulma ini sengaja saya racun dulu, beri racun supaya nanti sampai akar-akarnya mati, teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah mati sama akarnya, nah baru tahap kedua, teman-teman, rencana saya tahap kedua akan saya garpu, teman-teman. Jadi garpu semua supaya tanahnya terbalik, yang tadi gulmanya nanti ada di bawah, teman-teman. Nah, nanti proses
penggarpuannya akan saya buatkan video juga teman-teman. Jadi proses kedua setelah gulma ini mati teman-teman, saya garpu dan nanti si gulma ada di bawah dan saya akan tambahkan juga jerami-jerami yang sisa-sisa panen di sini, sisa panen padi teman-teman. Karena ternyata jerami itu juga bisa menjadi komposer, bisa menjadi bahan supaya tanah ini bisa menggembur teman-teman. Tapi untuk penggemburan tanah seperti ini tidak mudah teman-teman. Harus beberapa kali penanaman baru gembur maksimal teman-teman. Kan kalau untuk pertama nanti kita lihat aja saya percobaan bagaimana si tanah ini bisa menjadi gembur. Kemudian setelah digarpu teman-teman, rencana saya setelah digarpu itu akan nanti kita tunggu dulu ada hujan lah sedikit, karena supaya nanti ketika penggemburan tanah tidak terlalu sulit. Karena ketika tanah ini digarpu, pasti ini tanahnya akan gede-gede teman-teman, karena dari garpu ini keras, pasti hasil garpuannya akan gede, akan besar-besar. Nanti kita akan tunggu dulu hujan, kemudian akan kita gemburkan ya, digemburkan. Nah setelah digemburkan teman-teman, nanti kita akan buat bedengan ya, bedengan di sini, dan bedengan itu persis untuk penanaman ubi jalar teman-teman. Karena rencana saya sebelum tanam talas, saya akan tanam ubi jalar dulu teman-teman. Karena ini bekas sawah. Kenapa saya tumpang sari talasnya ubi jalar? Karena ketika ubi jalar sudah tumbuh, maka di samping ubi jalar baru akan ditanami talas. Ini supaya si gulma, karena gulma di sawah itu memang akan banyak teman-teman, jadi ubi jalar menjadi peredam gulma dan otomatis menjadi mulsa alami dari alam teman-teman. Jadi mulsa alami karena nanti si ubi jalar akan menjalar dan nanti akan menjadi peneduh dan penyejuk buat si talas pratama seperti teman-teman. Apakah nanti uji coba saya akan berhasil atau tidaknya, makanya terus ikuti channel ini, karena khusus untuk di lahan ini saya akan buatkan video yang menyambung antara video 1 dan video 2, dan jadi saya akan buatkan part 1 sampai part selanjutnya. Mudah-mudahan video ini nantinya akan menjadi motivasi dan pembelajaran juga untuk teman-teman, khususnya untuk petani talas. Karena tada hujan seperti ini banyak sekali di daerah kita, di daerah Indonesia. Mudah-mudahan petani sahabat Mansur Talas bisa memanfaatkan sawah-sawah seperti ini. Saya yakin ketika kita sudah bisa dan sudah ketemu caranya, sawah-sawah seperti ini akan menjadi produktif dan akan menjadi nilai ekonomi buat para petani dan tidak terbengkalai seperti ini. Karena kenapa ini tidak digarap sama petani? Karena tidak ada hujan dan tidak ada air. Nah kalau untuk talas itu pengairan tidak harus besar, tetapi memang nanti harus ada perawatan-perawatan untuk supaya talas ini tetap subur di area perlahan seperti ini. Nah oke teman-teman, rencananya di sini nanti kita akan buat lokasi ini penanaman talas pratama, dan nanti akan kita tumpang sari dengan ubi jalar, jenisnya ubi cilembu teman-teman, atau ubi madu. Insyaallah nanti kita akan buatkan videonya juga, dan di sini akan kita tata rapi nantinya supaya lokasi ini bisa menjadi sampel percontohan untuk masyarakat di sini nantinya, supaya mereka bisa melihat dan bisa belajar juga, sama-sama belajar ke lokasi ini. Dan mudah-mudahan lokasi ini nanti penanamannya berhasil, nantinya untuk masyarakat yang punya sawah tidak produktif seperti ini bisa dimanfaatkan. Nah, kenapa saya tumpang sari dengan ubi jalar teman-teman? Karena selama nanti penanaman talas kita punya 2 penghasilan teman-teman ya, 2 penghasilan, yaitu 4 bulan pertama sebelum talas pratama sampai ke usia panen, kita sudah punya penghasilan dari ubi cilembu itu ya, ubi cilembu atau ubi jalar. Nah, makanya kita usahakan ketika penanaman talas dengan ubi ini supaya petani juga di pertengahan penanaman talas ini bisa mendapatkan tambahan penghasilan nantinya untuk tambah
penambahan biaya untuk perawatan talas pertama teman-teman. Ya teman-teman, doanya dari semua mudah-mudahan proyek ini bisa berhasil dan bisa menjadi percontohan, nantinya menjadi pembelajaran juga untuk kita semua teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk tips untuk saya berbagi sharing tips untuk pertama kali kita persiapan lahan untuk talas pratama di lokasi seperti ini. Kuncinya teman-teman jangan terburu-buru, ingin nanam talas teman-teman, karena tanah seperti ini perlu dulu perawatan, perlu dulu treatment yang memang harus ekstra sabar teman-teman, karena talas ini sifatnya dia ingin tanahnya gembur dan ada urugan tanah. Kalau seperti ini itu tidak mungkin bisa ditanam talas langsung teman-teman, kuncinya sabar. Nah kemudian teman-teman kita olah lahan ini memang menjadi kunci untuk kesuksesan penanaman talas pratama dan nantinya bisa menentukan umbinya besar atau kecil teman-teman. Ya, perawatan pertama olah lahan seperti ini teman-teman, ya kita semprot dulu gulmanya, nanti kemudian digarpu, buat hulu dan lain-lain, itu olah lahan. Karena olah lahan ini akan menjadi penentu bagaimana si talas ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian perawatan teman-teman, perawatan gulma. Nah, gulma ini biasanya yang menyebabkan banyak hama talas ini, ada ulat, kemudian daunnya bolong-bolong, umbinya banyak yang busuk atau ulat masuk ke umbi. Nah itu penyebab utamanya adalah gulma teman-teman. Artinya gulma ini harus ditanggulangi dari awal, dan makanya saya di sini mencoba untuk disemprot dulu dan dibiarkan sampai gulma ini mengering dan mati teman-teman. Nah kemudian jangan di awal saja teman-teman, tetapi ketika penanaman 1-4 bulan gulma ini diusahakan tidak ada teman-teman. Makanya nantinya saya akan tumpang sari dengan ubi jalar itu karena supaya gulmanya tertekan, tidak tumbuh teman-teman. Karena kalau tumbuh gulma ini akan mengakibatkan banyak biaya yang dikeluarkan untuk pembersihan gulma. Kita memberi upah pekerja untuk membersihkan gulma dan lain-lain. Kemudian perawatan selanjutnya untuk di lahan seperti ini teman-teman, anakan 1-3 bulan pertama anakan talasnya harus semuanya dihabiskan, dihabiskan. Apakah itu mau ditanam atau dijual atau bagaimana ini terserah. Yang penting anakan talas 3 bulan pertama harus semuanya tidak ada, harus bersih, karena ini akan mengakibatkan si perawatan kepada umbi maksimal bobot teman-teman. Itu teman-teman untuk di lahan seperti ini nanti part 2, part 3, part 4 videonya akan terus saya upload untuk perkembangan di lahan ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dan jangan lupa ikuti terus channel Mansur Talas teman-teman. Nah teman-teman selanjutnya untuk pemupukan ya, untuk pemupukan di area pesawahan seperti ini, pupuk harus maksimal juga teman-teman, terutama pupuk yang bisa menggemburkan tanah juga. Nah ini biasanya pakai pupuk dasar. Nah rencananya di sini saya mau memakai pupuk dari kotoran ayam pedaging teman-teman. Karena kenapa pakai itu, karena dia udah tercampur dengan gabah teman-teman. Nah gabah ini bisa menjadi si tanah ini bisa gembur. Nah untuk pemupukan awal ya, pemupukan dasar ini memang harus maksimal juga teman-teman, karena pemupukan awal ini bisa menentukan juga nutrisi makanan untuk si umbi talas ini. Jadi pemupukan awal saya akan menggunakan pupuk kompos dan nanti pupuk selanjutnya bisa menggunakan pupuk kimia. Artinya untuk lahan seperti ini teman-teman usahakan pupuk dasarnya yang mengandung bahan yang bisa menggemburkan tanah. Nah, saya akan uji coba dengan kotoran ayam petelur pedaging yang tercampur dengan gabah teman-teman. Ini nanti akan saya tabur di lahan yang sudah nanti kita garpu supaya nanti bisa membuat si tanah ini gembur. Nah, teman-teman terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, khususnya para petani talas pratama di Indonesia. Oke teman-teman, tadi yang saya sampaikan bukan bermaksud menggurui, tetapi
Ya hanya sharing pengalaman dan berbagi untuk para petani semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk bisa sukses semuanya para petani talas di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.